langit dan bumi. Nah, tidak ada bumi sebelum ini. Maka bahasa Arabnya di Al-Quran badi'us samawati wal ardh. Demikian bid'ah hakiki ini. Termasuk juga penafsiran asy-syu'ara dengan pemusik, itu bid'ah hakiki. Tidak ada penafsiran dari Nabi, dari sahabat, tabi'in, imam 4, bahkan imam sekarang nggak ada penafsiran seperti itu. Itulah katanya, itulah namanya bid'ah hakiki. Murni buatan-buatan orang sekarang, murni inisiatif pikiran orang sekarang, murni. Karena kalau ada sebelumnya kita minta hujahnya, dalilnya, sanadnya mana, demikian. Itu bid'ah hakiki namanya. Baik, insyaallah dapat dipahami. Kita tidak panjang lebar di sana. Contohnya banyak. Yang kedua ada namanya bid'ah idhafiyah. Kalau secara bahasa bid'ah idhafiyah ini adalah mudhaf ilaih, bersandar. Bid'ahnya bersandar kepada yang lain. Kalau yang tadi bid'ah hakiki itu tidak ada sandarannya, berdiri sendiri, dicetuskan, ada sebelumnya tidak ada, itu. Beda kalau salat tarawih berjamaah yang dikatakan oleh mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, bid'ah juga itu salat tarawih. Kita katakan ini bukan bid'ah, bukan idhafiyah, bukan juga hakiki. Kenapa? Karena salat tarawih berjamaah itu telah Nabi amalkan 3 malam, 4 malam sebelumnya di zaman Nabi. Nabi amalkan, sahabat amalkan itu hari. Namun hanya saja Nabi tinggalkan dikarenakan takut, dikhawatirkan nanti diwajibkan. Tidak mampu kita lakukan. Setelah kita baca hadisnya panjang dalam Sahih Bukhari kalau tidak salah, dalam membantah bid'ah syubhat bid'ah hasanah. Bisa dicek videonya. Jadi itu mereka katakan itu bid'ah. Kita katakan tidak. Bid'ah itu adalah memang sebelumnya tidak pernah Nabi sahabat amalkan. Nah, jadi dengan demikian syubhat mereka lemah, tidak ada nilainya. Al-bid'atul idhafiyah, bid'ah idhafiyah, qala Asy-Syatibi, al-Imam Asy-Syatibi rahimallahu taala mengatakan, wa illati laha syaibatan. Bid'ah idhafiyah ini adalah bid'ah yang mempunyai 2 sandaran. Ihdahuma, yang pertama sandarannya adalah laha minal adillah muta'allaq. Dia mempunyai dalil yang dia bergantung padanya. Jadi ada dalilnya. Fala takunu min tilkal jihah bid'ah. Kalau memang ada dalilnya ya enggak bid'ah, berarti ibadah. Demikian. Yang kedua adalah wal ukhra laisa laha muta'allaq illa mithlu ma lil bid'atil hakikiyah. Jadi, yang sandaran yang keduanya tidak ada sama sekali sandaran hukumnya seperti bid'ah hakiki, tidak ada sebelumnya. Dengan contoh insyaallah kita akan mudah memahaminya. Namun kita selesaikan dulu perkataan Imam Asy-Syatibi, atau kita berikan contoh agar kita lebih memahami perkataan beliau setelahnya. Gambarannya seperti salawat. Salawat kepada Nabi SAW ibadah, ya kan? Bahkan Allah memerintahkan para malaikat bersalawat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dalilnya, berarti ibadah berarti. Nah, bid'ah idhafiyah ini masuk dari sisi tata caranya dan waktunya. Kapanpun kita berselawat silahkan seharusnya. Hanya saja di hari Jumat itu ditekankan, diperbanyak lagi. Ada hadisnya. Nah, jadi waktunya umum. Nah sekarang kita mau khususkan tempatnya, waktunya dikhususkan. Ini yang dikatakan bid'ah. Karena memang pengkhususan ini tidak pernah ada sebelumnya di zaman Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat salat berjamaah. Biasanya Nabi kalau selesai berjamaah salat, beliau menghadap ke makmum. Demikian sunnahnya. Seorang imam ketika selesai assalamualaikum, assalamualaikum, menghadap kepada jamaahnya. Makanya para sahabat itu senang bila dia di saf pertama sebelah kanannya, karena Nabi biasanya agak sedikit serong sedikit ke kanan. Intinya menghadap jamaah. Itu Nabi. Jadi berzikir, sudah masing-masing kembali kepada pekerjaan dan kesibukannya. Tidak ada selawat setelah itu.
Apalagi salam-salaman dan juga berdiri, melingkar. Tidak ada. Nah, berarti ini yang memang tidak ada sama sekali latar belakangnya, tidak ada. Persis dengan bid'ah hakikiyah. Namun dia sedang bersandar kepada nas yang memerintahkan tentang salawat kepada Nabi. Jadi salawatnya ada dalilnya, namun tata cara ini tidak ada dalilnya. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Insyaallah bisa dipahami. Baik, kita lanjutkan perkataan Imam Asy-Syatibi. Ai annaha binisbati ila ihdal jihataini sunnah. Jadi dilihat dari satu sisi dia sunnah, dianjurkan, diperintahkan, berpahala kita melakukannya. Li'annaha mustanidatun ila dalil, karena ia memang bersandar kepada dalil. Berarti ibadah diperintahkan. Wa binisbati ila jihatil ukhra bid'ah. Namun di sisi lainnya dia dikatakan bid'ah, terancam kita dengan neraka, sesat kita, batal amalan kita, tertolak amalan kita dikarenakan memang tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya. Li'annaha mustanidatun ila syubhatin la ila dalil. Jadi standarnya adalah syubhat, bukan dalil. Au ghairi mustanidatin ila syai'. Atau memang tidak bersandar kepada sesuatu. Demikian. Di sisi lain dia sunnah, dianjurkan, di sisi lain tidak ada anjuran di sana. Karena tidak ada nas Al-Quran, hadis, ijma'. Wal farqu bainahuma min jihatil ma'na. Adapun perbedaan antara dua segi ini, dua ujung ini, dua segi, dua perkara, sisi lainnya sunnah, sisi lainnya terlarang. Anna dalila 'alaiha min jihatil asli qa'im. Bahwasanya dalil ditinjau dari asal ibadat tersebut, dalilnya ada. Wa min jihatil kaifiyati awil ahwal awit tafasil lam yakum 'alaiha. Namun ditinjau dari tata caranya dan perinciannya, keadaan-keadaannya, ini tidak ada hujahnya. Ma'annaha muhtajatun ilaihi, padahal dibutuhkan sejatinya. Sekarang kita kalau berselawat dengan tata cara seperti yang kita lihat di masyarakat, salat berjamaah, selawat, berdiri, salam-salaman, itu dibutuhkan oleh kita. Baik, salaman dengan saudara, baik sekali. Bahkan menghapuskan dosa jika bersalaman satu sama lain. Masya Allah. Bersalaman itu menghapuskan, menggugurkan dosa satu sama lain. Itu fadilahnya salaman. Butuh nggak kita? Butuh. Demikian. Mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu juga zikir. Diperintahkan. Butuh kita? Butuh, karena dia ibadah. Jadi kita butuh semua itu. Salaman butuh kita, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad butuh kita. Namun dikarenakan tidak ada hujahnya Al-Quran, hadisnya, perintah Allah dan Rasulnya, tidak kita amalkan. Demikian. Li'anna al-ghaliba wuqu'uha fit ta'abbudiyat la fil 'adiyatil mahdhah. Memang biasanya terjadi terjadi bid'ah idhafiyah ini pada ibadah-ibadah. Karena memang ibadah diperintahkan, bahkan karena tujuan ibadahlah kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Jadi kita butuh ibadah, ya. Dari ibadah inilah ikut serta bersandar pada ibadah tersebut, bid'ah tersebut. Jadi namanya bid'ah para jamaah, bukan ibadah. Walaupun nampaknya ibadah. Kita restart kembali sebelumnya tentang hadis Ibnu Umar yang mengingkari halaqah-halaqah zikir sebelum subuh. Dilaporkan kepada Ibnu Mas'ud ada kelompok-kelompok yang berzikir di masjid, berhalaqah. Kalau jamaah pernah melihat, kalau seorang santri berhalaqah, satu halaqah ada ustadznya, demikian caranya, ada pemimpinnya, memerintahkan berzikir 100 kali. Ada pemimpinnya, kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali, bertakbir yang sekitarnya. Yang sebelah sana juga demikian. Maka ditinjau dari ibadah zikir diperintahkan. Namun tata cara seperti itu dan waktunya tidak ada dalilnya.
sehingga dikatakan bid'ah. Padahal zikir, ucapan takbir, ucapan tasbih, namun tidak dikatakan ibadah dalam syariat. Berarti ibadah itu mutlak haknya Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seorang pun membuat ibadah-ibadah konsep baik lalu dikatakan itu baik, mendakwahkannya, tidak boleh. Itulah bid'ah. Maka kita tidak boleh menampakkan sebuah inisiatif baik dalam pikiran kita lalu kita tampakkan, apalagi dakwahkan. Hati-hati, karena akan ada generasi yang akan mewariskan itu. Pepatah Arab mengatakan likulli qaulin waris, setiap perkataan ada saja yang menukilnya, mengamalkannya, terfitnah olehnya, berfatwa dengannya. Hati-hati. Bukankah juga bid'ah dalam keyakinan, dalam akidah asma wa sifat, bahwasanya ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Maka pertama kali yang mengatakan bidah ini, kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah seperti makhluk. Sebelumnya di mana Allah? Begitu. Ketika Allah turun ke langit, maka dia mengucapkan kalimat bid'ah, yaitu ketika Allah turun, berarti arsy-nya kosong. Ini kataan bid'ah. Dinukil oleh orang setelahnya. Bukan hanya orang awam yang menukilnya, ulama orang-orang pintar yang menukilnya. Sehingga orang awam terpedaya oleh nukilan orang alim dari alim, demikian. Karena memang berani mengucapkan kalimat-kalimat, konsep-konsep berfikir yang baik ditampakkan, namun masalahnya tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis, gitu. Atau bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Kalau ada inisiatif baik dan bermaslahat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, dibolehkan, ya masalah. Namun ini adalah bertentangan. Ketika dia mengatakan Allah, ketika ingin memaknai firman Allah, Allah turun ke langit, dia mengatakan Allah tidak turun. Itu akibat dia menampakkan keyakinan dia atau konsep cara berpikirnya. Ketika Allah turun berarti arsy-nya kosong. Apa buah daripada perkataan itu? Dia nafikan sifat Allah. Maka itulah akibat daripada melontarkan, membicarakan, menampakkan perkataan tersebut. Dan umat sesudah mereka menukil sampai akhir zaman. Maka dosa jariyah. Lihat bagaimana? Maka kita tidak ada pilihan kecuali apa yang dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dan apa yang Nabi sabdakan dalam hadisnya, dan apa yang para sahabat pahami. Itu saja pilihannya, tidak ada yang lain. Terutama masalah akidah dan manhaj. Kita ini sejatinya hanya ikut-ikutan kepada ulama sebelum kita. Ulama kita ikut sebelumnya. Namun pengikutan mereka atau kita kepada ulama menyambung kepada Nabi, sanadnya nyambung. Jadi demikian. Sama juga orang-orang yang melakukan bidah itu ikut-ikutan juga. Kita juga ikut-ikutan, namun kita sanadnya nyambung kepada Nabi. Kita tidak amalkan maulid, Nabi tidak amalkan, sambung berarti sanadnya. Satu melakukan maulid, ada sanadnya nyambung, tapi terbatas, terhenti sampai fulan itu. Sehingga dibedakan dalam nas Al-Quran, di dalam syariat, yang satu ini jika nyambung sanadnya kepada Nabi, apa yang Nabi amalkan diamalkan, apa yang Nabi tinggalkan dia tinggalkan, namanya ittiba' namanya. Sebaliknya yang tadi ikut-ikutan, ada sanadnya namun terputus tidak sampai kepada Nabi, namanya taklid. Diwajibkan ittiba', dilarang taklid. Demikian. Karena umat sebelum kita itu berbuat syirik dan dihancurkan oleh Allah, dibinasakan dikarenakan taklid tadi. Kenapa engkau menyembah patung? Mereka mengatakan nenek moyang kita begini dari zaman ke zaman diamalkannya, sehingga dia amalkan juga. Nah, lihat bagaimana dilarang taklid buta tersebut. Maka berbahaya kita mengucapkan ucapan yang kita berseberangan dengan Al-Quran dan Hadis, dan atau mengatakan kalimat-kalimat yang tidak pernah ulama sebelum kita mengatakannya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mengungkapkan sebuah pendapat yang baik, tidak, bukan itu. Boleh. Syaratnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Itu syaratnya.
Jadi kalau kita misalnya membuat lalu lintas, adalah rambu-rambunya, ada lampunya, bagus itu. Tidak ada sama sekali bertentangan dengan Al-Quran hadis, bagus, tidak masalah. Namun kapan dikatakan dia bid'ah dan terlarang dan terancam kita ketika kita berseberangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekarang kita mengatakan asy-syu'ara itu para pemusik, bertentangan kita akan halalkan musik, berarti menuduh Nabi mendengar musik, menuduh para sahabat sebagai syair Nabi Hasan pemusik. Ini berbahaya, ya kan? Lihat akibat daripada perkataan tersebut, banyak beruntun kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan tunggu nantinya akan ada generasi yang akan mewariskan perkataan tersebut sampai ke bawah, sampai akhir zaman. Makanya pelaku bid'ah itu besar sekali dosanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keselamatan dari perkara yang besar tersebut dan musibah besar. At-takawur Allah bila ilm. Sisa waktu berapa? 10. Jadi jelas insyaallah tentang bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhafiyah. Dan contoh banyak sekali tentang hal tersebut. Sekarang kita kalau ditanya, dari mana engkau tahu bahwasanya Nabi tidak mengamalkannya, sahabat tidak mengamalkannya? Apa jawabannya? Silakan para jamaah ada yang bisa jawab. Pembahasan insyaallah selesai. Apa jawabannya? Dari mana engkau tahu bahwasanya Nabi tidak amalkan sedikit dari amalan Nabi? Tidak boleh. Dari mana tahunya? Gitu. Dari mana tahunya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Mudah jawabannya. Dari Al-Quran yang datang kepada kita, dari hadis-hadis yang dibukukan para ulama. Itu jawabannya. Jadi kalau seandainya yang datang kepada Nabi ini, yang datang kepada kita, hadis-hadis Nabi, hal tersebut tidak ada, berarti memang tidak ada. Ketika para ulama tidak menukilkan hadisnya, ceritanya dalam kitab mereka, berarti memang tidak ada. Berarti ya sudah, ditinggalkan aja, amalkan yang ada dalilnya, demikian. Kalau seandainya kita berpikir, kalau seandainya demikian, ada satu amalan yang ternyata tidak ada yang menukilkan kepada kita, tidak juga para sahabat, tidak juga para ulama, tidak juga para ulama hadis. Ada benar tapi amalan kebaikan tidak sempat disampaikan, tidak sempat sampai kepada kita. Apakah kita disanksi karenanya? Tidak. Allah tidak akan mengazab kita terhadap apa yang kita tidak mengetahui ilmunya, termasuk ilmu yang kita ketahui. Demikian. Namun tidak akan terjadi hal tersebut. Nabi kita Muhammad telah berjanji dan bersaksi ketika di Haji Wada, berpidato di hadapan para sahabat, Allahumma hal ballagtu, ya Allah, apakah aku telah sampaikan? Sahabat menjawab, engkau telah sampaikan ya Allah. Engkau telah sampaikan wahai Nabi Muhammad. Kamilah saksinya nanti di akhirat. Demikian, disaksikan. Dibuat semacam perjanjian sebelum Nabi Muhammad meninggal. Aku telah sampaikan semua wahyu, tidak ada yang samar, tidak ada yang disembunyikan. Berarti semua tersampaikan. Dan para sahabat tidak ada yang membunyikan ilmu. Sebagai bukti ketika salah seorang sahabat ketika Nabi bersabda, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan pasti masuk surga. Maka sahabat, kalau tidak salah Mu'ad, disembunyikan ilmu itu. Jangan kau ceritakan kepada siapa-siapa, kata Nabi. Disembunyikannya. Nabi telah pesankan, jangan ceritakan. Karena kalau kenapa dilarang ceritakan di masa Nabi Muhammad hidup? Karena kalau orang hanya mengucapkan kalimat syahadah tersebut, tidak beramal yang lain, bermasalah. Jadi biarkan mereka. Yang penting mereka mengucapkan kalimat syahadah dan beramal yang lain, insyaallah masuk surga. Nah, di akhir sebelum meninggalnya sahabat tersebut, kalau tidak Mu'ad, beliau ceritakan bahwasanya siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga, pasti masuk surga. Demikian. Jadi perbanyaklah amal soleh.
Ini keutamaan seorang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Tapi silakan jika ada salah jawab yang perlu disampaikan. Kita jarang-jarang ada salah jawabnya, biasanya mepet waktu kita. Insyaallah. Alhamdulillah pembahasan kita urai dengan perinci bid'ah, definisinya, hukumnya, bid'ah sesat dan menjawab syubhat-syubhatnya, kaedah-kaedahnya, kajian kita insyaallah. Dan kita bahas kali ini tentang bid'ah hakikiyah dan bid'ah hidafiyah, dan insyaallah pada poin berikutnya, poin ke-6 kalau tidak salah, bahaya-bahaya bid'ah. Kenapa sih dilarang bid'ah tersebut? Ada bahaya-bahayanya. Insyaallah kita akan sampaikan pada kajian mendatang. Tapi jika tidak ada soal, kita akhir insyaallah. Ada soal? طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.